Hai Logikers, kembali lagi di Logika Bicara Podcast bersama gue Alfi. Setelah sekian lama nih Logikers nggak ngeliat gue, akhirnya kembali lagi duduk di bangku, bangku ternyaman ini kan, bangku gaming gitu kan. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu, tapi akhirnya kita ada lagi nih di ruangan studio tercinta ini ya kan. Kita pengen ngebahas salah satu transportasi umum yang ada di Jakarta tentunya. Tapi di sini kebetulan gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama seonggok manusia. Seonggok nggak tuh bahasanya? Ya mas seseorang, cila seseorang. Udah pokoknya ada Bang Akil, silakan gunakan diri. Oke, terima kasih Kak Alfi. Ya, kalau dibilang host juga bukan, kalau dibilang narasumber juga bukan. Ya, jadi kita di sini ngobrol santai aja, kita talk show karena nih di video sebelumnya ada komentar bahwa jadi ada salah satu komentar yang ngebahas tentang kayak bahas dong kereta-kereta yang ada di Jakarta apa aja sih Ya, gitu perbedaannya gitu. Nah, boleh lanjut Kak Alfi? Iya betul, jadi kayak perbedaannya gitu antara MRT sama LRT. Pasti kan Logikers nggak asing lah ya dengan kedua nama ini gitu. Mau tahu? Jangan lupa buat follow dulu sosial media kita di Instagram @logic.communicationprogram, logic@news.id, dan juga logic.pr. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube kita di bawah sini. Oke, jadi kita ini mau ngebahas kereta apa aja sih? Kak Alfi, kan banyak kereta nih yang ada di Jakarta nih. Betul. Ada KRL, ada LRT, ada MRT, dan yang terbaru ada WUS gitu. Betul. Kita mau bahas apa aja nih sekarang fokusnya Jadi gini, nih? kita kan di sini atas berdasarkan permintaan netizen gitu kan. Jadi kita tuh pengen ngebahas LRT sama MRT. Dari pengertiannya dulu deh, MRT itu apa sih? MRT itu Mass Rapid Transit dan LRT itu Light Rail Transit. Intinya tuh sama-sama kereta gitu, jugi gitu kan. Jadi kayak ya udah kereta, tapi ada beberapa yang membedakan. Pertama, dari warna kereta. Kalau misalkan MRT itu warnanya itu biru tua, dan juga kalau misalkan LRT warnanya itu merah putih. Bisa dilihat di tampilan berikut ini gitu. Terus, tapi kalau sekarang Logikers lihat udah jarang banget ya MRT yang warna biru tua karena udah banyak sponsor yang masuk. Jadi yuk sponsor kalau misalkan mau iklan, boleh banget hubungi di bawah sini gitu. Atau langsung ke ini, ke bio kita, ada Iya, nomornya di situ, betul. langsung aja. Kan enak banget ya kita kalau misalkan lagi podcast tiba-tiba, udah gue aus banget nih pengen seruput produk dari Tapi belum boleh karena belum ada sponsor. Betul. Oke. Oke, yang kedua dari kecepatannya pun beda nih Logikers nih. Kalau untuk MRT sendiri itu di 110 km per jam dan untuk LRT itu 90 km per jam. Nah, jadi tergantung nih kebutuhannya. Bukan kebutuhan sih, sebenarnya sama-sama aja. Yang membedakan kan memang tujuan ataupun destinasi. Kalau misalnya mau ke daerah Bundaran HI pasti menggunakan MRT. Kalau misalnya ingin ke daerah Cawang itu menggunakan LRT seperti itu. Betul. Selanjutnya apa Kak Alfi? Selanjutnya itu jumlah relnya. Kalau misalkan MRT itu jalur ganda atau 2 rel, tapi kalau misalkan LRT itu punya 3 rel. Jadi kayak agak beda gitu ya. Karena setiap transportasi yang dibangun pasti ada perbedaannya ya. Ini salah satu perbedaannya jumlah relnya. Kalau misalkan Logikers nggak percaya, boleh ayo kita hitung bareng-bareng ya. Nah, selain dari jumlah rel, ternyata jumlah gerbongnya itu juga beda nih Kak Alfi nih. Gitu. Kalau MRT itu lebih banyak, ada 6 gerbong. Sedangkan kalau LRT cuma 2-4 gerbong aja. Gitu. Jadi mungkin untuk kapasitas udah kelihatan lah siapa yang paling banyak lah ya. Betul. Nah, ngomongin soal kapasitas, yang membedakan juga jumlah penumpangnya. Kalau misalkan MRT itu lebih banyak gerbongnya, otomatis penumpangnya lebih banyak. Kalau misalkan nih, untuk MRT jumlah penumpangnya itu 1.950 penumpang, dan juga kalau LRT itu 600 penumpang. Jadi tinggal menyesuaikan. Tapi sejauh ini ya, gue yang naik MRT nggak pernah ngerasain kayak yang sampai empet-empetan segitunya. Karena gue pernah, kalau gue pernah. Karena pas demo 2019. Oh my god, itu man. Rame banget tuh MRT itu pertama kali for the first time itu penuh dan bau apek. Oh gitu. Padahal kan itu MRT elit ya. Bau keringat orang demo. Iya. Oh, padahal itu bukan kereta kan. Kalau kereta ya kita jadi teri lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan MRT tuh serame-ramenya kita masih bisa duduk dan sekalipun berdiri tuh enak, adem, wangi gitu. Tapi masih ada sinyal nggak sih di MRT? Sampan ya kan. Emang ada masinisnya MRT? MRT ada, oh, yang ada LRT oh, gitu. maaf. Ada lah.
nggak pernah MRT date dia nih. Maaf ya. Pernah, jangan salah. Oh pernah. Pernah, udah lama sama tapinya. cewek yang mana sih? Sama cewek yang mana? Ada Ada orang mana sih itu lupa. orang aring. Gitu. Terus lanjut yang kelima itu yang keenam sorry. Bentar, jatah gue. Oh, iya, Jangan dibabat dong. I'm sorry. Tadi kan memang untuk kapasitas MRT lebih banyak daripada LRT. Tapi kalau masalah stasiun, LRT itu lebih banyak. Dengan jumlah ada 18 stasiun, sedangkan MRT hanya ada 13 stasiun nih Logikers. Betul. Terus abis itu dari ngomongin stasiun kita bicara ke sumber daya listriknya. Kalau misalkan MRT itu listriknya itu atas rel dan juga kalau misalkan LRT itu listrik bawah tanah. Jadi agak beda ya. Cuma nggak kelihatan juga sih karena menurut gue tetap estetik aja gitu kedua kendaraan ini. Gitu. Apalagi kalau misalkan Logikers pengen MRT date atau LRT date bareng pasangan itu bener-bener yang wah mantap banget sih. Gue jadi udahlah gue izin dulu gue pengen quality time. Emang punya pacar? Lagi OTW. OTW oke. Lama banget OTW-nya dari 2020 belum mau sampai-sampai kayaknya nih. Kok ya dibuka gitu loh. Oh iya juga perbedaan selanjutnya ini nggak terlalu signifikan sih. Kalau misalnya teman-teman udah naik MRT pastikan ada yang di atas dan juga yang di bawah tanah. Nah sedangkan kalau LRT itu pure di atas jadi kayak di jalan layang gitu. Ya itu lintasannya ya. Jadi enaknya kalau misalkan Logikers cuma pengen yang ngelihat pemandangan gedung-gedung, terus habis itu ngelamun, mikirin hidup. Ya Allah, gimana ke depannya ya gitu. Bisa pakai LRT. Karena kayak kita ngelihat gedung-gedung tapi kayak someday gue akan kerja di gedung ini. Someday gue akan ya Allah amin gitu ya. Kayak suatu saat kita akan kerja di company besar impian kita semua. Naik LRT gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan pengen MRT yang kayak ngelihat pemandangan juga, terus habis itu sambil mengingat kita nggak selamanya dari atas, kita akan ada ke bawah. Gila kelas deh. Itu bisa masuk MRT, bisa naik MRT gitu. Jadi MRT itu sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sudut pandang lain bisa jadi reminder kita bahwa kita nggak selamanya ada di atas, kita akan turun ke bawah tanah, tapi tetap sampai tujuan kok. Kenapa jadi gini sih? Kenapa jadi peristirahatan terakhir ya? Bentar. Kenapa jadi gini sih? Ya pokoknya begitu ya, Logikers gitu. Oh iya kan kemarin kan Kak Alfi habis liputan LRT sama MRT ya? Betul. Price-nya berapa sih buat naik LRT sama MRT, Kak? Kalau gue kebetulan gratis ya. Iya, tapi kan ada tuh yang tertulis tuh ya kan, dipampang di loket. Itu berapa sih biar juga Logikers tahu nih kalau misalnya mau naik LRT ataupun MRT udah siapin uang berapa nih. Setuju. Dan juga pembayarannya lewat apa aja sih gitu. Nah, kalau LRT itu kebetulan masih promo sampai sekitar tahun depan kalau nggak salah itu tuh maksimal 20.000 biayanya. Sedangkan kalau nanti udah beroperasi nggak tahu ya, bisa dilihat di IG-nya LRT gitu kan. Tapi kalau misalkan biaya minimal itu 3.000. Tapi kalau misalkan MRT itu setiap ke stasiun beda. Kayak misalkan contoh, gue biasa naik dari Blok A gitu. Kok Blok A jauh banget dari Blok M. Blok M. Tapi ada juga Blok A. Iya, ada juga. Tapi kan rumah gue nggak di situ kan. Iya. Yaudah, lu mau beliin gue rumah di situ. Mahal di situ. Itu pusat kota. MM-an. Betul ya, kebalik ke laptop. Nah, bisa juga yang kayak naik dari Blok M terus habis itu tergantung turunnya di mana. Kalau misalkan dari Blok M ke ASEAN tuh sekitar 5.000. Jadi menyesuaikan kalian tap in dan tap out itu di mana gitu. Berarti kalau tap cash-nya itu isinya ada saldo 50.000 aman lah ya? Aman banget, asal dipakainya sendiri jangan berdua karena kan sama kayak Transjakarta harus tap in dan tap out. Takutnya ntar malah kartunya keblokir. Oh iya, berarti sekarang satu kartu itu hanya untuk satu orang ya, nggak bisa buat berdua? Iya. Nggak, soalnya tuh waktu tahun berapa lupa, kayaknya sebelum COVID. Sebelum lu lahir, sebelum gue lahir. Jangan dong. Kayak itu belum ada MRT kalau zaman itu ya. Benar. Kalau nggak salah tuh lupa di tahun berapa satu kartu itu tuh bisa 2 orang bahkan lebih. Iya. Tapi mungkin diperbaharui lagi sistemnya, jadi satu kartu hanya bisa untuk 1 orang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman atau Logikers nih bawa apa namanya tuh e-wallet gitu. Entah itu tap cash, flash atau apapun itu terserah. Yang penting ada saldonya yang paling penting itu dia. Betul. Nah, selain gue selain gue yang keliling Jakarta naik LRT dan MRT, ada juga nih biasa nih orang. Jadi dia nggak tuh. Jadi Bang Akil ini sempat dia tuh emang kelasnya agak atas, gue tuh yang bawah. Jadi biasalah. Jadi dia naik kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau misalkan Logikers tahu, itu namanya Wush gitu kan. Jadi secepat kilat. Mungkin boleh diceritakan experience naik bus tuh gimana sih? Karena sorry banget ya gue gak sebanyak lo gitu duitnya. Disclaimer lagi, duit kantor. Duit kantor bukan duit pribadi. Betul. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih lengkap, ini kita spill dikit aja ya. Iya.
Jadi tuh si Wush ini lagi promo sampai 30 November. Harganya 150.000 dari yang awal normalnya itu 300.000. Nah, untuk selengkapnya kita tuh udah buat liputan khusus nih. Betul. Jadi Logikers bisa nonton video setelah video ini tayang. Seperti itu. Setuju. Jadi kalau misalkan mau tahu all about Wush, cailah kayak banget. Oke, semua tentang Wush itu bisa nonton di video YouTube kita nanti aja. Cluenya sih satu sih, mewah. Mewah. Pakai V apa pakai W? Mewah. Mewah. Wah. Mewah. Mamma mia lezatos. Jadi itu emang bener-bener kalau gua akuin ya, nyaman banget gitu Wush itu loh. Walaupun di kecepatan tinggi tapi masih stabil itu sih. Karena nggak boleh di-spill banyak-banyak ntar pada kepo. Iya, mending kalau misalkan mau tahu tonton video selanjutnya gitu. Ya itulah tadi transportasi umum yang emang disediakan di Jakarta dan juga ada di Bandung, ada juga KRL. Terserah Logikers butuhnya apa. Yang penting kalau naik MRT, LRT, KRL atau Wush, jaga kebersihan selalu dan juga jangan egois atau jangan gimana-gimana, karena kan sebenarnya tuh di saat kita naik transportasi umum itu tuh rasa empati kita tuh diuji. Kayak misalkan ngelihat ibu-ibu hamil, kira-kira saat kondisi lu capek lu akan berdiri bangun untuk nyuruh dia duduk nggak sih, atau lu tetap pura-pura tidur gitu. Jangan cuek dong. Iya gitu, itu kan makanya itu cukup melatih. Dicuekin pacar aja, jangan orang lain. Oke. Gitu. Benar nih, dua orang jomblo selalu mendewa-dewa, kayak punya pacar aja gitu loh. Emang gue sebenarnya punya, cuma nggak gue publish aja. Oh begitu. Oh di akun yang mana nih? Ada yang 5 account. Oh 5 account. Yang kelima. Emang tuh kalau orang Jakarta tuh akun Instagram nggak boleh satu ya, minimal 3. Bener. Karena pertama kan buat personal branding gitu ya. Kedua itu buat yang dekat-dekat aja. Ketiga itu buat yang deket-deket banget. Bentar nih, gue dapat kata-kata bagus dari TikTok. Apa tuh? IG itu personal branding. TikTok itu galau. Twitter itu sampah. Sambatnya kita iya. Bener gak kata lo, menurut lo kalau begitu? Bener sih. Relate ya? Tapi gue sebagai pengguna TikTok yang gak buat galau-galau, gue lebih yang nge-scroll aja. Tapi mayoritas? Islam. Enggak. Pas lain lo begitu ya? Tapi nggak salah sih kalau mayoritas. Ya mayoritas video-video galau gitu. Berlarut. Berpura-pura sempurna. Semuanya sampaikan. Udah. Ntar takut pada nyanyi juga Logikers yang di rumah nih. Bener, itu intinya. Kalau misalkan mau naik transportasi umum, tetap jaga kebersihan dan juga patuhi yang udah dibuat peraturan-peraturan yang ada. So, gue Alfi pamit undur diri. Dan gue Akil, tetap jaga selalu kesehatan. Logikers, kita pamit undur diri and goodbye. Bye.